Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baim Tirtoyoso dari kelas 12-3 dengan nomor absen 09. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi mata pelajaran sejarah dengan topik sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Materi ini membahas mengenai latar belakang terjadinya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan serta penyelesaian masalah melalui jalur hukum internasional dan dampaknya bagi bangsa Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah bagian dari tugas yang diberikan oleh Ibu Dian Handayani. Semoga materi yang akan saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, mari kita mengenal Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan dua pulau kecil yang terletak di wilayah Laut Sulawesi, tepatnya di perairan yang berbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Secara geografis, kedua pulau ini berada di sebelah timur Pulau Kalimantan dan termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Pulau Sipadan dikenal sebagai pulau karang dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Sementara Pulau Ligitan merupakan pulau kecil yang juga memiliki posisi strategis. Meskipun tidak berpenghuni secara permanen, kedua pulau ini memiliki arti penting dalam aspek kedaulatan negara, keamanan wilayah, serta potensi sumber daya alam dan pariwisata. Bagaimana perjalanan sengketa pulau ini? Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan bermula dari ketidakjelasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia setelah kedua negara merdeka. Sengketa ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 33 tahun, dari tahun 1969 hingga 2002. Latar belakang utama sengketa ini adalah batas landas kontinen, yaitu wilayah dasar laut yang menjadi hak suatu negara untuk mengelola sumber daya alam. Ketika Indonesia dan Malaysia melakukan penetapan batas wilayah laut, muncul perbedaan penafsiran mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Sejak tahun 1969, kedua negara mulai menyadari adanya tumpang tindih klaim atas kedua pulau tersebut. Namun, pada awalnya sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Indonesia dan Malaysia sama-sama berusaha menjaga hubungan diplomatik yang baik sehingga negara serumpun di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lebih diarahkan melalui jalur damai dan hukum internasional. Kemudian, pada tahun 1996, Indonesia dan Malaysia melakukan perundingan bilateral sebagai upaya penyelesaian sengketa. Perundingan ini bertujuan untuk mencari solusi bersama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, perundingan tersebut tidak membuahkan hasil karena masing-masing negara tetap mempertahankan klaimnya. Akhirnya, kedua negara sepakat bahwa sengketa ini perlu diselesaikan melalui lembaga hukum internasional yang memiliki kewenangan. Kesepakatan penting terjadi pada 31 Mei 1997. Kesepakatan penting terjadi pada tanggal 31 Mei 1997 ketika Indonesia dan Malaysia menandatangani Special Agreement. Melalui perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk membawa sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Langkah ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Pada 2 November 1998, Special Agreement tersebut secara resmi diajukan ke Mahkamah Internasional. Selama proses persidangan berlangsung, kedua pulau ditetapkan dalam kondisi status quo atau terra nullius, yang berarti Pulau Sipadan dan Ligitan dianggap tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun selama masa ini. Indonesia dan Malaysia dilarang melakukan aktivitas yang dapat memperkuat klaim sepihak atas wilayah tersebut. Dalam konteks hukum internasional, Malaysia dinilai memiliki incognate title, yaitu klaim kepemilikan yang belum didukung oleh dokumen hukum yang lengkap. Sementara itu, Indonesia dianggap memiliki definite title, yaitu klaim yang didasarkan pada penamaan wilayah dan hubungan historis yang lebih jelas. Selanjutnya adalah bukti klaim dari kedua belah pihak.
Yang pertama, klaim dari Malaysia. Malaysia mengajukan sejumlah bukti untuk memperkuat klaimnya. Malaysia menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah yang diwariskan secara turun-temurun dari Sultan Sulu kepada Spanyol, kemudian kepada Amerika Serikat, Inggris, dan akhirnya Malaysia sebagai negara penerus. Selain itu, Malaysia menekankan bahwa Inggris dan Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878 yang dibuktikan dengan pembangunan fasilitas seperti mercusuar serta pengelolaan administratif secara terus-menerus. Malaysia juga mengajukan bukti berupa Perjanjian 1891, Perjanjian 1915, dan peta-peta kolonial yang menunjukkan kecenderungan kedua pulau berada dalam wilayah kekuasaan Malaysia. Di sisi lain, Indonesia mengajukan bukti klaim. Indonesia menolak klaim Malaysia dan menyampaikan argumentasi hukumnya sendiri. Indonesia menegaskan bahwa pemilik awal Pulau Sipadan dan Ligitan bukanlah Sultan Sulu, melainkan Sultan Bulungan yang wilayah kekuasaannya meliputi sebagian wilayah Kalimantan Utara. Wilayah tersebut kemudian diserahkan kepada Belanda dan diwariskan kepada Indonesia sebagai negara penerus setelah kemerdekaan. Indonesia juga merujuk pada Perjanjian 1891 antara Belanda dan Inggris yang membagi wilayah kekuasaan di Kalimantan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia berpendapat bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan termasuk dalam wilayah bekas jajahan Belanda. Selain itu, Indonesia menilai bahwa penguasaan administratif yang dilakukan Malaysia setelah tahun 1891 tidak sah secara hukum. Namun, dalam putusannya, Mahkamah Internasional menolak klaim perjanjian yang diajukan oleh Indonesia. Mahkamah berpendapat bahwa the right of cession, yaitu penyerahan kedaulatan melalui perjanjian historis, tidak dapat dijadikan dasar utama dalam menentukan kepemilikan wilayah. Sebaliknya, Mahkamah Internasional lebih menitik beratkan pada prinsip occupation, yaitu tindakan nyata berupa pengelolaan dan penguasaan wilayah secara aktif. Putusan Mahkamah Internasional diambil berdasarkan tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia sebelum tahun 1969. Dalam hal ini, Malaysia dinilai lebih aktif dalam melakukan pengelolaan administratif dan kegiatan nyata di Pulau Sipadan dan Ligitan. Oleh karena itu, pada tahun 2002, Mahkamah Internasional secara resmi menetapkan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi milik Malaysia. Keputusan ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia mengenai pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan secara aktif. Pesan moral. Kisah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan mengajarkan bahwa kedaulatan wilayah tidak hanya ditentukan oleh sejarah, tetapi juga oleh kehadiran dan pengelolaan nyata negara. Sengketa ini menunjukkan pentingnya menjaga wilayah perbatasan secara aktif serta menyelesaikan konflik melalui jalur damai dan hukum internasional demi menjaga perdamaian antar negara. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.